Swastiastu, Om Awignamastu Namo Sidam. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Rasa syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di tengah wabah virus corona, kita masih diberi kesehatan, diberi keselamatan di tengah-tengah masa pandemi yang tiada henti dan semakin gencarnya. Besti, pepatah Jawa mengatakan, Witeng tresno jalaran saka kulino. Cinta itu ada dan cinta itu akan timbul ketika kita saling terbiasa. Terbiasa mengenal, terbiasa menyapa, dan terbiasa bersama. Tak kenal maka tak sayang, sudah kenal pun belum tentu disayang. Itulah kisah remaja di zaman sekarang ini. Mohon izin perkenalkan, nama saya Nitya Yuli Pratista, si mata minimalis, hidung ekonomis, paras manis, pesona artis. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi kalian yang sering membuka sosial media. Siapa sih yang tidak mengenal seorang Nitya? Saya memang bukan artis, tapi siapa yang tidak mengenal saya? Dari kalangan manapun pasti mengenal. Coba tanyakan kepada Bapak Presiden, kenalkah dengan saya? Tentu tidak. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja, jurusan Brahma Widya, Prodi Teologi Hindu. Asal saya dari Kota Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di sini saya akan memberikan sedikit ocehan untuk kita yang masih dalam remaja menuju dewasa lah. Pasti kita pernah berpikir untuk bagaimana sih memilih pasangan yang benar, apalagi di masa pandemi ini. Nah, Besti, di masa pandemi ini pasti semua aktivitas dibatasi oleh pemerintah. Jadi kayak kita itu sulit sekali ketemu pasangan kita bagi yang punya pasangan. Di situ kita pasti sering overthinking, terutama cewek nih, para cewek mana suaranya? Pasti kita sering overthinking, memikirkan pacar kita yang sering kali tiada kabar atau telat 5 menit mengabari kita saja, pasti kita sudah overthinking, pikiran kita kemana-mana. Katakan saja saya, seperti anak muda zaman sekarang lah ya, zaman sekarang saya memiliki pacar, dan pacar saya sedikit cuek. Jadi kayak kalau telat ngasih kabar pasti saya overthinking, pemikiran saya kemana-mana, dan itu juga sering terjadi oleh cewek lain. Dan terkadang pikiran kita juga benar, tidak salah. Kita memikir pacar kita sedang jalan sama cewek lain, sedang menyapa cewek lain, dan itu ternyata benar terjadi loh. Dan terkadang nih ya, ketika mereka sudah kepergok, mereka nggak mau mengakui kesalahannya. Padahal lelaki itu tempatnya salah loh. Makanya itu dia disebut Mas Salah. Nggak ada yang namanya Mbak Salah, mana ada, yang ada hanyalah Mas Salah. Coba searching di Google, apa ada Mbak Salah? Kalau ada kalimat Mbak Salah dan menyalahkan wanita, saya berani gaji Anda 100 juta. Tapi nolnya hilang semua ya. Maaf, saya bukan kaum kolong merah, tapi saya kaum melarat. Nah, Besti, pasti sebagai wanita kita menginginkan pasangan kita yang perhatian ke kita. Terkadang kita itu memang selalu benar sebagai wanita. Wanita itu selalu benar, tidak ada yang salah. Karena kembali lagi, adanya adalah Mas Salah, bukan Mbak Salah. Tapi satu pertanyaan saya juga bingung kenapa itu juga ada dalam diri saya. Kenapa wanita itu selalu salah memilih laki-laki? Apakah ini juga salah laki-laki? Ya jelaslah, mana mungkin salah wanita, pasti salah laki-laki kembali. Karena tidak ada dalam sejarah lelaki selalu benar, tetapi wanitalah selalu benar. Jika lelaki tidak menerima, maka lelaki jangan lahir dari rahim seorang wanita, lahirlah dari rahim bapak Anda. Di sini terkadang kita selalu salah memilih pasangan. Nah, bagaimana cara memilih pasangan yang benar? Apalagi di tengah masa pandemi gini. Sebenarnya tidak ada yang benar dalam memilih, tetapi yang ada hanya pilihan yang tepat lah. Karena sebagai manusia pasti tidak ada yang benar, semua luput dari kesalahan. Tetapi ingat, wanita tidak pernah salah, wanita selalu benar. Itulah hukum alam yang tidak bisa diganggu-gugat, dan semua itu sudah diresmikan oleh Bapak Presiden. Ya kan Pak? Ya, semoga Bapak menonton video ini dan Bapak juga menyetujui pernyataan saya. Di sini sebagai wanita kita harus berhati-hati dalam memilih pasangan. Tidak hanya wanita saja ya, lelaki saja, untuk kali ini lelaki saya bela.
lelaki kita juga harus berhati-hatilah istilahnya dalam memilih pasangan. Jangan hanya karena cantik, tampan kita selalu ingin memacarinya, kita terpesona olehnya. Kecantikan, ketampanan hanyalah semata, tetapi kecantikan dan ketampanan ada dalam diri hati. Seperti orang Jawa mengatakan, bagus lan ayune rupa iku ora sejati, ananging bagus lan ayune ati iku iso nganterne tresno tekane pati. Yang artinya cantik dan tampannya wajah itu tidak sejati, tetapi cantik dan tampannya hati bisa mengantarkan kita hidup berumah tangga sampai mati. Terkadang juga lelaki memikir bahwa aku mau wanita yang bisa pintar masak. Hei, Anda ingin mencari pasangan sebagai babu untuk membuka rumah makan atau membangun rumah tangga, Besti. Ingat, wanita tidak pintar masak itu tidak masalah. Yang penting wanita pintar dandan agar mampu membuat lelakinya puas dan tidak menengok wanita lain. Itulah yang sering terjadi dilakukan para wanita, tetapi lelaki tidak pernah menghargai hal itu, karena secantik-cantiknya wanitanya, lelaki itu tetap memandang wanita lain. Itulah yang sering terjadi, Besti, bukan seperti itu, dan itu sudah sangat-sangat sering terjadi. Sedikit curhat. Di sini kita terkadang tidak hanya harus memuaskan nafsu kita saja, tetapi kita harus mengenyampingkan nafsu dan ego kita. Terkadang orang yang kita lihat biasa saja, tetapi sangat istimewa, sangat sempurna, yang nantinya dapat membantu di kehidupan kita di kemudian hari. Ingatlah wahai laki-laki, 1000 wanita akan tunduk kepadamu ketika kamu berada di dalam masa jaya, tetapi hanya ada 1001 wanita yang akan luluh kepadamu ketika kamu berada di masa sulit. Dan ingatlah wahai wanita, 1000 lelaki akan datang kepadamu ketika kamu masih memiliki usia muda, wajah cantik. Tetapi 1001 lelaki yang mampu menerima kekuranganmu, yang mampu menerima suka dan dukamu, yang mampu menemanimu dalam keadaan apapun itu. Jadi Besti, sebagai remaja milenial, remaja milenial, apakah kita remaja milenial? Ya tentu, karena kita hidup di zaman milenial, bukan zaman dulu ya. Tapi ingat, nilai-nilai moral di zaman dulu jangan pernah kita lupakan sebagai generasi remaja, sehingga kita mampu menerapkan keharmonisan hidup dalam masyarakat yang berbineka tunggal ika. Nah, Besti, perihal memilih pasangan yang tepat, bukan kita yang seharusnya mencari pasangan yang tepat, tetapi kitalah yang seharusnya memperbaiki diri kita. Ketika kita mampu memperbaiki diri kita jauh lebih baik, maka pasangan kita pun akan lebih baik. Karena sejatinya jodoh adalah cerminan dari diri kita. Maka dari itu, jangan sibuk mencari yang sempurna, tapi sibuklah menyempurnakan diri. Jangan sibuk mencari yang baik, tapi sibuklah memperbaiki diri. Maka yang sempurna dan yang baik akan datang kepada diri kita. Jika kita masih memikirkan mencari pasangan yang sempurna dan baik, maka kitalah yang salah. Pola pikir kitalah yang harus kita rubah. Karena sejatinya dengan memperbaiki diri, menyempurnakan diri, akan datang jodoh yang sesuai kita harapkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon untuk dimaafkan. Karena sejatinya perempuan meminta maaf itu adalah hal yang luar biasa dan jarang terjadi. Apabila ada salah kata yang mungkin menyinggung, mengusik lautan jiwa, saya mohon untuk dimaafkan sebesar-besarnya. Dahar ketupat ning pinggir segara, menawi wonten lepat kula nyuwun pangapura. Sura dira jaya ningrat lebur dening pangastuti, mugi rahayu 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 sagung tumati. Om Santi 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 Om. Salam hangat untuk kita semua.